Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboin, tempat pembelajaran online interaktif dan menyenangkan. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Kedua, selalu mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar dengan Kak Dwi. Materi yang akan kita belajar pada hari ini adalah materi kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Pembelajaran ketiga. Sebelum kita membahas pembelajaran pada hari ini, Kakak akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Kompetensi dasar IPS 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta hubungannya. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan. Bahasa Indonesia 3.8 menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. 4.8 menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Kedua, siswa mampu membuat peta konsep hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Ketiga, siswa mampu menganalisis urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. Keempat, siswa mampu membuat peta konsep peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan kegiatan ekonomi yaitu menghasilkan barang dan jasa agar tersedia bagi konsumen. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Jika satu kegiatan ekonomi terhambat, maka akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Mari kita bahas bersama-sama dari kegiatan itu anak-anak. Tolong diperhatikan ya. Kegiatan produksi. Apakah produksi? Amatilah kegiatan ekonomi seorang petani. Petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah bulir-bulir padi mulai bernas, petani mengusir burung-burung yang berusaha makan bulir-bulir padi tersebut. Saat padi menguning, itulah saat petani memanen. Hasil panen lalu dijual. Dari ilustrasi tersebut, si petani telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru.
sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Contoh lain dari kegiatan produksi yaitu tukang mebel, pabrik konveksi, dan masih banyak lainnya. Sekarang, coba sebutkan kegiatan produksi di sekitar tempat tinggalmu. Kegiatan distribusi. Setiap hari, kamu makan dan mengenakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Pakaian juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian, diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Kegiatan konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Jadi, kegiatan konsumsi adalah kegiatan manusia atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Selanjutnya, kita akan mempelajari pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pelaku rumah tangga konsumsi. Yang kedua, pelaku rumah tangga produsen. Yang ketiga, pelaku rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, pelaku rumah tangga produsen. Berikut penjelasan dari setiap rumah tangga ekonomi. Yang pertama, pelaku rumah tangga konsumsi. Pelaku kegiatan ekonomi ini menjadi penyedia faktor-faktor produksi untuk pelaku kegiatan ekonomi lainnya. Walaupun sebagai konsumen, pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi juga bisa mendapatkan keuntungan dari kegiatan ekonomi loh. Rumah tangga konsumsi bisa menyediakan faktor produksi kepada pelaku ekonomi lainnya dan mendapatkan upah atau komisi dari penyedia faktor produksi tersebut. Misalnya, menawarkan modal kepada pelaku ekonomi lain dan mendapatkan bunga atau persentase pembagian keuntungan. Kedua, menawarkan tenaga sebagai sumber daya manusia untuk mendapatkan gaji. Ketiga, atau menawarkan sumber daya alam berupa lahan miliknya kepada pelaku ekonomi lain untuk mendapatkan uang sewa. Selanjutnya, pelaku rumah tangga produsen. Pelaku ekonomi rumah tangga produsen atau perusahaan menjadi salah satu faktor penting dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga produsen bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan produksi barang atau jasa dengan berbagai cara. Misalnya,
mengolah faktor produksi dari rumah tangga konsumen, membayar upah atau imbalan dari faktor produksi yang digunakan, menjual hasil produksi kepada pelaku ekonomi lain, hingga menerima imbalan dari penjualan barang dan jasa yang diproduksi. Ketiga, pelaku rumah tangga pemerintah. Sesuai namanya, rumah tangga pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang berasal dari pemerintah. Berbeda dengan rumah tangga konsumsi dan produksi, pelaku ini menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencapai keuntungan demi kepentingan masyarakat. Intinya, ada motif sosial yang dilakukan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga pemerintah. Contohnya, mengeluarkan undang-undang, kebijakan, dan peraturan untuk mendapatkan penghasilan, misalnya dari pajak. Membeli berbagai kebutuhan pemerintah dari penerimaan negara, termasuk untuk membangun sarana dan prasarana umum atau fasilitas publik yang penting seperti jalan, jembatan, sekolah, dan lain sebagainya. Melakukan kegiatan usaha lewat perusahaan pemerintah atau badan usaha milik negara seperti PLN, Pertamina, dan lain sebagainya. Mendapatkan keuntungan dari upaya menjalin hubungan ekonomi dengan berbagai negara. Yang keempat, pelaku rumah tangga luar negeri. Satu lagi, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang harus kamu ketahui. Sesuai dengan namanya, rumah tangga masyarakat luar negeri adalah pelaku ekonomi yang berasal dari negara lain. Apa sih peran rumah tangga masyarakat luar negeri? Kamu tentu sudah menebak jika rumah tangga masyarakat luar negeri menjadi salah satu pelaku ekonomi yang sangat penting. Sebuah negara tentu akan saling bergantung dengan negara lain, misalnya dalam kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ini dilakukan karena sebuah negara membutuhkan produksi dari negara lain, begitu pula sebaliknya. Contoh yang paling mudah kamu temui adalah apa yang ada di depan mata kamu. Ponsel yang kamu genggam atau laptop yang kamu tatap saat ini merupakan hasil dari kegiatan ekonomi yang melibatkan rumah tangga masyarakat luar negeri. Selain dalam bentuk barang, rumah tangga masyarakat luar negeri juga mencari keuntungan dari bidang jasa dan investasi keuangan. Misalnya, tenaga ahli dari Jepang atau Amerika Serikat yang mengajar di Indonesia atau pinjaman modal dari negara lain ke Indonesia. Dari materi-materi yang telah kita pelajari, dapat kita simpulkan yaitu: pertama, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kedua, produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Ketiga, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Keempat, konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang kelima, pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama, pelaku rumah tangga konsumsi. Kedua, pelaku rumah tangga produsen. Ketiga, pelaku rumah tangga pemerintah. Keempat, pelaku rumah tangga luar negeri. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan
Semangat belajar di mana saja, kapan saja kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.